sebagai seorang hamba yang ngaku cinta kepada Allah, maka ia harus berbahagia ketika datang waktu sholat, karena itu waktu perjumpaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para arifin billah, orang-orang yang hatinya hidup itu pandangannya kepada sholat beda sama kita yang lemah. Ada orang yang mandang sholat itu seperti utang. Datang waktu sholat dia ngerjakan karena apa? Sekarang ini datang kewajiban, jadi seakan-akan utang harus ditunaikan. Nah, orang yang menganggap sholat itu seperti utang, biasanya orang yang punya utang itu kalau mau bayarnya itu nggak akan mikirkan bagaimana cara membayarnya dengan lemah lembut. Yang penting dibayarkan, selesai sudah. Mau itu cara bayarnya baik, cara bayarnya dengan nggak pakai tata krama atau pakai tata krama, buat dia nggak penting, karena dia punya utang, beban. Dia kepingin cepet-cepet terhindar atau terbebaskan dari bebannya, bayar utangnya. Setelah bayar utang dia ngerasakan apa? Legowo, ngerasakan apa? Tenang. Itu orang yang punya utang. Nah, kita ini melaksanakan sholat bukan dituntut tenang setelah sholat, tapi saat sholat pun mendapatkan ketenangan. Jangan sampai kita menganggap sholat itu sebagai utang, jadi cepat-cepat kepingin ditunaikan, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak penting diterima nggak diterima sama Allah, yang penting tanggung jawab saya sudah selesai. Nah, ini kita nggak mendapatkan ketenangan ketika sholat. Beda orang yang menganggap dia butuh dengan sholat. Sholat itu waktu munajah, waktu perjumpaan dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Allahu Akbar sudah mendapatkan ketenangan. Dari ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, berarti saat itu adalah waktu perjumpaan sudah dimulai, waktul mukalamah, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dimulai. Kita itu kalau ketemu sama orang yang kita cintai, ada telepon masuk nggak kita angkat. Ketemu sama orang penting, ini ada orang penting, kita nunggu untuk perjumpaan aja pakai jadwal. Kau bisa ketemu jam sekian, tanggal sekian, jam sekian. Ketika datang waktunya kita duduk, ada telepon masuk nggak kita angkat. Ada orang ngajak ngomong, nanti dulu nih saya masih ada urusan penting sama dia. Nah, harusnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu waktu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, waktu bermunajat. Harusnya ketika Allahu Akbar sudah nggak ada yang boleh ganggu, nggak ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam dirinya, mikirkan dunia, mikirkan pekerjaan itu nomor sekian. Saat ini adalah waktu perjumpaan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat ini nggak ada yang boleh ganggu. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar melebihi daripada Allah. Dunia nomor sekian, Allah lebih besar. Jangan sampai ada sesuatu yang kita pikirkan akhirnya ngalahkan Allah Ta'ala. Nggak boleh. Yang ada harus saat itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mudah, tapi kalau tidak ada usaha, tidak terus dilatih, ya kita nggak akan mendapatkan kesempurnaan tadi. Orang yang bisa melaksanakan sholat semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, hatinya semakin hidup. Hatinya semakin hidup. Tumbuh kasih sayang dalam hatinya, tumbuh mulatafah, tumbuh akhlak, tumbuh adab. Itu karena apa? Hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatannya selalu menjadikan dia berpikir sebelum berbuat dan berucap, ini diridhoi sama Allah atau tidak, karena koneksinya kuat dengan Allah Ta'ala. Tapi orang yang terputus koneksinya dengan Allah, amal perbuatannya seperti hubar, seperti debu, gak ditimbang, kadang melakukan baik, kadang melakukan buruk. Tapi orang yang koneksinya kuat dengan Allah, sadar kalau dia sedang dilihat sama Allah, dipantau sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan jaga dirinya. Makanya dikatakan as-salatan ha'anil fahsya'i wal munkar, karena orang yang melaksanakan salat, orang itu terhubung dengan Allah, menyadari kalau dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan keji, perbuatan munkar, dia menjauh, karena nggak mau dia dapetin Allah ngelihat dia dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.